Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Rawahul Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa Ibnu Majah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Kita jauhi semua larangan Allah, baik di waktu ramai maupun di waktu sunyi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketakwaan kepada Allah tidak hanya bisa diwujudkan dalam arti ritual ibadah. Ketakwaan kepada Allah bisa juga diwujudkan dengan menjaga amanah, dengan menjaga bumi, menjaga air, dan menjaga lingkungan. Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 dengan tegas menjelaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan dengan baik. Ulama mengatakan bahwa ayat ini menegaskan merusak alam, merusak lingkungan adalah perbuatan dosa dan dilarang agama. Sedangkan menjaga lingkungan dan menjaga alam adalah bagian dari ketakwaan dan bagian dari ibadah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita mengenai kerusakan lingkungan, mengenai kerusakan hutan, kerusakan alam, sehingga berita yang kita dengar adalah tidak jauh dari banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41, Allah menjelaskan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima aydin nas. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan, itu karena ulah perbuatan manusia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, untuk apa bencana alam itu terjadi? Ada banjir bandang, ada tanah longsor yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Allah melanjutkan di dalam ayatnya Ar-Rum ayat 41, Allah melanjutkan ayat tadi, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Melalui bencana-bencana itu Allah menegur agar manusia merasakan bagian dari akibat sebagai ulah perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan ramah terhadap lingkungan. La'allahum yarji'un, kembali menjaga keseimbangan alam. La'allahum yarji'un, kembali memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang telah diperbuatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dulu
35 tahun yang silam lebih, sekitar tahun 1980-1990-an, di suatu daerah tempat tinggal petani sederhana yang bernama Mbah Sadiman, Bulukerto, Wonogiri. Beliau tinggal di daerah yang kering, tandus, dan kekurangan air. Bukit-bukitnya gundul, mata airnya mati, dan masyarakatnya kesulitan air, terutama di saat terjadi kemarau. Air hujan yang turun tidak terserap tanah, langsung mengalir dan langsung hilang, menyebabkan erosi tanah tanpa manfaat. Kondisi ini membuat Mas Sadiman berpikir, kalau tidak ada yang menanam pohon di desa ini orang akan mati kehausan. Dalam bahasa Mbah Sadiman, yen ora ono sing nandur wit, yen ora ono sing nandur pohon, desa iki bakal mati amarga kekurangan banyu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mbah Sadiman tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun. Ia langsung bertindak menanam pohon. Pohon yang ditanamnya adalah pohon beringin dan pohon aren di perbukitan kapur yang gundul. Mbah Sadiman menanam pohon beringin dan pohon aren dan pohon keras lainnya di bukit-bukit kapur yang gundul. Ia menanam sekitar 15 ribuan pohon selama kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun. Antara tahun 1990 sampai tahun 2010 di bukit-bukit gundul. Tanpa upah, tanpa bantuan, dan tanpa kepastian hasil. Ia menjual kambingnya, menjual hasil panennya, dan juga barang-barang pribadinya untuk digunakan untuk membeli bibit pohon. Pilihan pada pohon beringin karena diyakini oleh Mbah Sadiman akarnya sangat dalam dan menyebar, mampu menyimpan dan menahan air tanah, menjadi penjaga mata air. Sedangkan pohon aren diyakininya oleh Mbah Sadiman akarnya kuat di tanah kapur, menanam tanah, menahan tanah longsor, memberi manfaat ekonomi, yaitu nira dan gula aren. Selama kurang lebih 20 tahun Mbah Sadiman dicemooh oleh orang-orang kampungnya, dianggap aneh dan diremehkan, dan bahkan dianggap gila. Dan pernah suatu hari bibitnya juga dicuri oleh orang, dicabut orang. Banyak perkataan orang-orang kampung yang mengatakan, buat apa menanam pohon kalau hasilnya tidak bisa langsung dimakan oleh yang menanam. Namun Mbah Sadiman tetap teguh dengan keyakinannya. Pohon ini saya tanam bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu. Nandur wit iki dudu kanggo uripku saiki, nanging kanggo uripe anak putu besok. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rupanya pendirian Mbah Sadiman terinspirasi oleh perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, inni la agrisus syajar wa la'alli la akulu minhu. Aku menanam pohon meskipun aku mungkin tidak akan memakan hasilnya. Walakin yakulu minhu man ba'di. Walakin yakulu man ba'di. Tapi orang-orang setelahku yang akan memanyamnya, generasi setelahku yang akan menikmatinya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkat ketekunan Mbah Sadiman selama 20 tahun atas izin Allah, pohon-pohon menjadi besar, tanah menjadi lembab, mata air yang tadinya mati mulai kembali mengeluarkan air. Air bersih tersedia secara stabil, lingkungan menjadi hijau dan sejuk, mata air hidup kembali, airnya mengalir kembali, pertanian menjadi subur, dan masyarakat merasakan manfaatnya. Keberhasilan Mbah Sadiman sebagai petani sederhana dari Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri,
berkat ketekunannya, berkat perjuangannya selama 20 tahun merehabilitasi hutan dan sumber air di kawasan Pegunungan Wonogiri. Pada tahun 2016 beliau mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah Republik Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perjuangan Mbah Sadiman dikenal luas, media nasional meliput kisahnya. Akademi dan para pegiat lingkungan datang belajar. Pemerintah memberi pengakuan, memberi penghargaan Kalpataru dengan kategori penulis perintis lingkungan sebagai simbol keteguhan jangka panjang dan konservasi air berbasis pohon dengan kearifan lokal tanpa teknologi mahal. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita renungkan dalam-dalam. Kalau saja Mbah Sadiman petani sederhana bisa merehabilitasi hutan dengan kearifan lokal tanpa teknologi mahal. Kalau saja Mbah Sadiman sebagai petani sederhana bisa merehabilitasi hutan tanpa teknologi mahal dengan kearifan lokal, maka tentu kemampuan negara, kemampuan pemerintah jauh lebih besar, jauh lebih mungkin dengan segala perangkat kementerian dan institusi yang dimilikinya akan lebih bisa cepat merehabilitasi hutan. Bisa jadi hanya dalam waktu 2 tahun, paling lama 5 tahun. Maka hutan yang tadinya gundul akan kembali hijau dan rimbun, menyerap air dan menahan tanah longsor. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita mulai menanam dari rumah kita, menanam dari halaman kita. Setiap jengkal tanah di lingkungan kita, agar udara menjadi segar, udara menjadi bersih, air hujan bisa terserap dan bisa menghasilkan oksigen. Kami sampaikan kisah Mbah Sadiman sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 176, Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah masa lalu itu agar mereka berfikir. Ceritakanlah kisah-kisah masa lalu itu agar mereka mengambil pelajaran. Semoga Allah melindungi hutan-hutan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.